Saya kok tadi sementara menyanyi, yang heran saya terpikir tentang terima kasih. Itu. Karena tadi itu kata yang diulang terus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebenarnya berarti bagus sekali nih bahasa Indonesia ya. Untuk kata itu. Kata terima kasih. Coba saudara. Ya. Kan orang sama ini orang Indonesia. Terima kasih. Nah, ini tanda syukur kita. Ya. Nah, bahasa kita menyebut rasa syukur itu ya. Terima kasih. Jadi kita mengakui bahwa kita menerima kasih. Coba saudara. Nah bayangkan ini karena kita ini kan terlalu sering soalnya. Kita gunakan bayangkan sekarang sampai makasih. Terima kasih jadi makasih. Tuh. Makasih, maaci. Coba. Orang karena sudah lalu tak biasa saudara dengan kata ini. Terima kasih. Nah bayangkan kalau ini kita ucapkan kepada Tuhan. Waktu saudara memberi sesuatu kepada seseorang, lalu cara dia bilang terima kasih gimana? Waktu dia bersikap, iya, sikapnya saja waktu dia berkata terima kasih itu. Mungkin memang saudara tidak berharap banyak maksudnya, itu bukan nanti dia mesti sujud dulu baru saudara merasa oh iya orang ini memang sudah berterima kasih. Tapi paling tidak makasih ya, itu toh. Saudara ya, saya juga karena terbiasa, toh. Ini maksudnya saya biasakan diri untuk itu. Toh. Saya tahu kalau di Alfamart. Perasaan berapa waktu lalu ya, saya pernah baca di situ ada peraturan, di kasir ada tulisan pasti dari staf Alfamart, jika pelayan Alfamart tidak senyum, beritahu kami. Bayangkan ya, kalau nggak salah tidak senyum bagaimana ya? Gratis ya? Bayangkan saudara. Cuma tidak senyum boleh kita langsung protes. Mereka bayangkan senyum lalu mesti bilang terima kasih. Tapi beberapa waktu terakhir saya lihat mungkin karena mereka capek atau apa, ya kan? Soalnya tidak senyum, lalu soalnya tidak bilang terima kasih. Yang beli yang malah bilang terima kasih ya. Saya karena sudah biasa saudara, dorongnya terima kasih yang makasih ya. Itu. Sekalipun di dalam hati kadang-kadang jengkel juga. Tuh. Di mana-mana harusnya yang punya toko yang bilang makasih ya coba beli. Tapi karena sudah biasa begitu saudara. Nah ini beda sekali memang itu
kata itu waktu diucapkan sebagai kebiasaan atau kata itu diucapkan dengan hati yang tulus, sepenuh hati, nah itu pasti beda. Nah bayangkan saudara, terima kasih. Jadi kita baru saja menerima kasih. Coba saudara, renungkan perkataan itu. Terima kasih. Jadi kita berterima. Kita baru saja terima. Terima apa? Terima kasih dari orang itu. Itu. Terima kasih. Bagus sekali saudara sebenarnya. Ya. Kalau thank you apa kode? Ya, perasaan kita tidak pernah misalnya. Oke, ya, ini kata terima kasih. Ya, untuk Indonesia bagus sekali sebenarnya. Ya, harusnya waktu saudara mengucapkan sesuatu dengan sepenuh hati, sampai kata yang paling biasa, ini maknanya jadi sangat dalam. Coba. Ya. Jadi DP arti bu Allah betul-betul. Hah? Saya ingat saya pernah Vita atau siapa itu ya, yang bercerita ada orang bule yang tanya, kalau penghuni kalau bilang thank you itu gimana? Terima kasih. Coba diterangkan. Terima kasih dan dia bingung. Oh iya, wah keren sekali, maksudnya luar biasa dong bahasa Indonesia untuk untuk rasa terima kasih itu luar biasa. Nah ini orang yang tidak tahu bahasa Indonesia waktu tahu kata ini mereka pun sepertinya belum ada bahasa yang lain persis seperti ini ya. Untuk waktu kita menerima sesuatu lalu cara kita memberi respon kata ini terima kasih. Tapi saudara sekali lagi, ini kata yang sebenarnya maknanya ternyata sangat dalam waktu kita renungkan baik-baik. Tapi waktu saudara ucapkan memang tanpa hati, ini kata yang luar biasa. Tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Yang tidak sampai saudara hatinya sampai. Waktu saudara sendiri tidak mengucapkan dengan hati, maka yang mendengarnya pasti juga tidak rasa apa-apa. Bayangkan saudara-saudara bilang terima kasih dan orang yang dengar itu juga jengkel. Masa cuma begitu dia terima kasih. Makasih. Nah begitu. Nah, coba. Saudara kan, kita dikehendak kasih yang terbaik dari kita. Kon DP model begitu. Nah, coba. Itu torang. Apa seorang yang terbaik? Coba. Nah saudara bayangkan sekarang Tuhan yang dia lakukan kepada kita. Bayangkan saudara. Ini kalau mau bilang lagi, ia mati untuk kita supaya orang hidup. Bayangkan, cuma mau beritahu kepada kita cara untuk sampai di sana, ya, sampai di rumahnya dia mesti lahir. Jadi manusia terhina. Coba aja saudara ya. Jadi apa ya? Saudara ini misalnya pemilik sulut. Ada saudara. Memang sekarang sudah jarang yang seperti itu. Jarang ada peristiwa yang seperti itu. Tapi ada banyak sebenarnya cerita seperti itu saudara. Ya, misalnya dulu saya pernah baca, enggak tahu itu mungkin cuma cerita. Ya. Ada raja yang menyamar jadi pengemis untuk mengetahui hati rakyatnya. Gitu. Jadi dia datang, dia pakai baju pengemis dan dia memang bersikap seolah-olah dia memang pengemis. Jadi dia baru tahu, oh ternyata ini kotek tapi rakyat. Ternyata dorang terhadap pengemis dengan apa, dia dompe sikap. Sementara dorang nin tahu, so kita tuh dompe raja. Aduh bagus sekali itu ayat itu, coba orang mulai dari situ berarti. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1.
Yang kan? Ini Yesus. No? Coba baca dulu. 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Hah? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini jangan bilang ini orang Yahudi. Coba sekarang saudara renungkan. Kira-kira waktu Yesus saudara lihat di sini. Ya, kira-kira sikapmu seperti apa? Kalau sampai sakit hati sekali saudara, terhadap orang yang meremehkan Tuhan. Ini bukan karena kita sombong atau karena apa? Ya ampun. Tuh. Kali orang betul-betul salah sangka. Tuh. Memangnya dia siapa marah-marah apa kita? Saudara, sekali lagi sama dengan saudara begini ya. Saudara papa. Tuh. Saudara tahu ini papa ini dia, dia bikin hal-hal yang baik di rembukan ini. Tuh. Kong dorang pesikap begitu pas saudara papa. Kong kalau saudara jadi DP anak gimana? Senang sekali. Punya saudara gandut sekali. Tapi papa salah apa? Kong kiapa dorang model begitu? Coba saudara. Sedangkan orang papa salah saja. Orang berdiri di belakang dia dan ini tapi pokoknya gitu. Tuh. Jangan kore ini tapi papa. Apalagi kalau saudara so tahu, ya, tuh papa tuh dia bukan cuma baik-baik pada DP anak, baik-baik pas apa? Baik-baik pada orang lain yang pakai pada dia. Kalau enggak saudara marah. Ini patuhan saudara tahu. Apalagi seharusnya kan orang semua yang ada di sini ini, ya, yang ada masuk gereja sekarang ini, saudara tahu sekali itu Tuhan itu siapa. Kalau orang non Kristen yang tidak peduli dengan Yesus, mau bilang dia nabi mau bilang dia apa, itu kan orang urusan. Dorang memangnya tidak kenal Tuhan Yesus. Dorang anggap dia orang, orang itu Tuhan. Dorang tidak usah marah pada orang. Memang dorang tidak tahu. Itu. Tapi bayangkan saudara kalau orang ini ya, lebesoi yang masuk gereja di sini. Nih. Tuh. Saudara sampai rasa saya pikir ini sebenarnya kalau boleh kasih baku ganti baku khotbah, harusnya saudara boleh ganti nih basis. Tuh. Kalau cuma bahas-bahas yang model begini, saudara harusnya boleh ganti. Ya Pak? Karena ini selalu diingatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan sepenuh hatimu. Kenapa? Karena sampai orang menyanyi 1 hari 1 malam, saudaranya tidak bisa balas yang Tuhan baking. Orang menyanyi 1 hari 1 malam for Tuhan, kayak so mati. Sana orang badisko, orang itu kurang karena peraturan pemerintah sekarang. Jangan lewat jam berapa? Jam 11 atau jam 12. Berani dong kasih, itu nak berhenti-berhenti orang. Coba. Soba goyang, so mabos, semuanya. Coba. Tuh orang yang cuma duduk-duduk, kong haga-haga, kong. Coba. Ini dia memuji pas apa? Tuh. Kalau ada yang hari jadi, tuh. Sebenarnya kan nak menyanyi pada orang hari jadi itu, menyanyi sana pada Tuhan, tuh. Bersyukur pada Tuhan. Oke, apa yang ada yang sungguh-sungguh dong? Kan bukan cuma yang ulang tahun. Yang bersyukur, orang sama bersyukur. Itu tuh. Sekarang waktu turun ibadah. Yang mau bersyukur bukan ini. Oh Yesus kok yang berpimpin. Loh, saya sampai bilang saya sampai setelah memahami ini, saya pikir kayaknya bagusnya sebutan bukan pemimpin pujian. Tolong semua ini sedang memuji dia. Ini waktu saudara namanya itu namanya di sini.
Orang semua tempatkan diri, posisikan diri sebagai orang yang benar-benar sedang berterima kasih kepada Tuhan itu. Kenapa? Dia datang jadi manusia paling hina. Lalu apa? Lalu mati lagi. Mati untuk orang yang adalah milik kepunyaannya. Orang ini dia yang menciptakan. Lalu orang menyerahkan diri setan yang tidak melakukan apa-apa untuk itu. Justru yang ada setan itu setan yang tidak pernah berencana lain, yang tidak pernah. Dia kasih pas saudara 1 triliun, kasih semua 1 dunia dan kamu akan terkejut. Ternyata ada real. Ya, ini kutip berhasil. Entah apa saudara, tapi tadi malam, kira-kira jam berapa itu malam? Saya tiba-tiba terpikir itu film The Passion itu. Itu film Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalib itu. Tahun berapa kota itu? Tahun 2004 ya. Angka saudara. Dengan film itu banyak sekali yang bertobat saudara. Sementara itu kan cuma film. Tadi malam entah. Ya. Pertama saudara, saya masalahnya tahun lalu itu. Tahun lalu itu karena kami sering kali nonton film Yesus menurut Injil Yohanes. Ada bahasa Inggris. Jesus according to Gospel of John, gitu. Itu muncul terus. Jadi kalau orang saya ndak arahkan, saya ndak kore-kore tuh remote, awas ini. YouTube akan bawa kurang tak kage bangun sementara film Yesus. Jadi sampai saya waktu itu sampai ada adegan-adegan tertentu yang betul-betul saya kalau saudara sampai ciri air mata. Padahal itu udah 100 kali coba Uni. Nah itu tadi malam sebenarnya mau mulai dari situ. Saya tiba-tiba, kita mau Mbak Uni tuh film itu sebelum tidur. Pas sampai di waktu saya maksudnya ada DP kurang mau klik ada DP film. Saya kok jadi terpikir itu pemeran The Passion of the Christ. Itu Jim Caviezel. Coba kita mau dengar DP kesaksian ulang. Saya sudah dengar kesaksiannya. Kan so lama. Kita setel ulang. Pas muncul dia, langsung muncul DP sutradara. Udah tahu ya? Mel Gibson. Saya langsung dengar malah cerita lebih dulu ini Mel yang sementara baca cerita tentang bagaimana sampai dia tertarik untuk backing ini film. Film ini saudara tahu enggak dibenci oleh Hollywood. Coba kita bercerita kalau saudara Google ya, cari mungkin ada bahasa Indonesianya ya. Itu waktu Mel Gibson itu memberi komentar tentang film itu. Kayaknya ada di bahasa Indonesia itu. Nah, saudara ya. Itu dia berkata-kata. Dia bilang tahu enggak? Ini Mel Gibson ini dia sudah lama terkenal dari muda. Dia memang aktor Hollywood. Dari muda. Dia bilang ada satu saat semua kan dia bilang dia rasa DP hidup semua rusak. Rusak semua. Sedangkan bintang film Indonesia kaya raya. Kaya raya terkenal. Bayangkan ini bintang Hollywood zaman itu. Kalau zaman sekarang so terlalu banyak saingan. Mar zaman itu. Bintang Hollywood. Udah so ternama.
kaya semuanya. Nah, dan dia bilang, wah saya ada saatnya. Dia bilang ada satu saat. Masih muda, baru umur berapa dia waktu itu. Rumah tangga so rusak. Ya. Kemudian dia bilang, ternyata saya kemudian dapati hati saya ini kosong. Saya ini hampa. Sia-sia hidup ini. Saudara suka sekali tuh? Hah? Jadi terkenal, jadi kaya, jadi apa le? Jadi berhasil. Hah? Itu kan orang suka sekali tuh. Sampai kan hati lupa apa Tuhan. Nah ini, bayangkan. Ini Mel, bayangkan. Sampai dia tertarik untuk baking ini film. Ternyata mulai dari situ. Mulai dari dia menemukan dirinya. Sebenarnya dia ini, semua yang dia so punya ini tidak guna. Ini sia-sia, ini cuma akhirnya merusak dia. Dia bilang, dan dia sih nggak cerita DP jelas. Tapi dia bilang, ada satu kali dia sampai kemudian dia berlutut minta ampun Pak Tuhan. Ini dia yang bilang loh. Bayangkan, dia berlutut minta ampun Pak Tuhan. Hah? Saya juga waktu dengar itu, saya pikir bayangkan ini orang ya, yang sampai sekarang tuh orang lihat dia belum bagus-bagus amat begitu. Tapi dia pernah mengalami saat seperti itu. Dia berlutut minta ampun Pak Tuhan. Dan dia bilang entah apa, kayaknya 2 bulan atau berapa, dia jadi sering sekali baca Alkitab. Hah? Saya pikir, oh iya, udah kalah pendeta. Pendeta sering sekali nonton film Hollywood. Sementara ini sutradara Hollywood ternyata waktu bertobat, waktu maksudnya dia mulai sadar kalau dia perlu Tuhan, dia sering memikirkan Tuhan dan baca Alkitab terus. Sampai dia bilang begini, dan yang paling saya suka ya, peristiwa tentang penyaliban Yesus. Waktu dia disengsarakan, itu yang paling menyentuh hati saya, dan itu saya baca berulang-ulang. Dia bilang, sampai kemudian di pikiran saya muncul, kiapanya nak bikin film ini. Dan dia bilang, waktu saya pasti dia cerita tentu petamang-tamang di Hollywood sana, dan tidak ada yang setuju. Tidak ada yang setuju. Tuh, dorang semua nih mau. Ya, bahkan dia bilang apa? Dorang benci sekali ini film. Maksudnya dorang benci sekali dia ide. Apalagi waktu dia berpikir kalau mau baking ini film, mesti baking betul-betul ini persis Yesus, tokoh yang sebenarnya. Nah, dia baca cerita pakai bahasa apa? Pakai bahasa Aramaik. Jadi di situ ada Aramaik, bahasa Ibrani, lalu bahasa Yunani. Dia bilang jadi ini boleh ada bahasa Inggris. Yang ini film ini. Nah, jadi Yesus pakai bahasa Aramaik. Dan di situ ada juga kan ada, jadi di situ ada campuran, ada 3 bahasa di situ. Aramaik, Ibrani dan Yunani. Jadi satu Hollywood benci ide film itu, lalu bagaimana ngana ini, masa ngana mau baking ini filmnya ndak ada bahasa Inggris biar satu kata. Dia bilang ndak, saya soalnya ingin ini bukan tontonan, dia bilang. Saya ingin waktu mereka lihat, mereka bukan menonton, tapi mereka rasa apa yang ada di film ini. Hah? Yang ini sutradara yang orang pikir duniawi, kok bisa dapat rasa seperti itu? Lalu ada ibadah-ibadah masa kini yang penting orang ibadah. Mau ini usah rasa apa-apa. Loh ini apa ini? Saya apa? Hah? Karena ibadah jadi show. Jadi pertunjukan. Cari orang mau. Kalau dia kan, loh, yang kan mesti itu pemeran Yesus kan disuruh belajar bahasa Aramaik. Jadi bayangkan, kalau dorang bahasa kok lain. Ini dia kan itu bukan dia bahasa, dan bahasa Aramaik itu susah, saudara tahu enggak? Helemo cumu susah.
DP apa kata pengucapan itu toh, pronunciationnya susah sudah toh, susah. Kan pernah belajar bahasa Aramaik dan dalam hati, karena itu baru kali itu terang belajar tuh bahasa Aramaik itu. Ya. Emang susah sudah. Baru lihat DP huruf, emang paling lain loh. Kan selama ini yang saya pelajari di sekolah bahasa Ibrani dan Yunani. Loh, bahasa Aramaik sebenarnya kami tidak belajar. Tapi kemurahan Tuhan menolong dan saya pernah waktu belajar, oh Tuhan, karena itu kan baru pertama kali. Begini gue bahasa Aramaik. Di saudara sebentar, saudara YouTube, bisa di YouTube kong dengar di situ tuh tuh pembaharan Yesus, Jim Caviezel berdoa dalam bahasa Aramaik. Dia mengucapkan doa Yesus, dia hafal kan, dia hafal. Itu dia cara penyebutan saja saudara. Kalau orang kan kalau hafal dong. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau saudara lihat dia cara. Saudara langsung dapat lihat ini orang ini semua menangis sebenarnya. Itu bukan bermain film. Dia lagi diwawancarai, kemudian dia mengulang doa yang dia ucapkan waktu di film. Dan memang lain sekali saudara. Saya waktu lihat itu, dan dia bilang tahu enggak, karena Hollywood benci, jadi nyanda ada sponsor. Nggak ada sama sekali. Tidak ada perusahaan atau teman-temannya yang menyumbang, dia bilang $1 pun. Nggak ada. Jadi dia bilang karena ini saya sudah janji kepada Tuhan. Dia bilang apa? Saya menggunakan semua uang saya. Berapa tadi malam ya? $54 juta atau berapa? Masalahnya dolar tahun itu. Dia bilang apa? Kalau sampai film ini akhirnya tidak laku, berarti kita jatuh miskin. Karena semua doi suka saya masuk itu. Saudara, Tuhan, betul itu cuma film. Tapi ternyata kisahnya sampai seperti itu. Dia bilang waktu kita mau cari siapa kalau begitu yang bisa berperan jadi Yesus. Dia mulai cari kata tokoh-tokoh bintang film yang tokoh-tokoh yang besar. Apa dia bilang? Tiba-tiba cuma nama ini yang muncul. Ini orang Jim waktu itu baru namanya baru sementara naik. Sudah terkenal. Toh? Ini bintang baru sebenarnya, bisa bilang begitu. Bintang baru di Hollywood. Dia bilang waktu dia saya hubungi, waktu dia bersedia, saya bilang saya kasih peringatan. Tapi kamu mesti siapkan hati. Apa? Kamu mesti siapkan hati setelah kamu jadi peran utama di film ini, kamu tidak pernah akan jadi bintang Hollywood lagi. Bersedia? Kan dia sudah tahu kan ini film dibenci. Nah, semua yang akan berperan di situ Hollywood sudah mau pakai. Lalu dia bilang saya terkejut karena akhirnya pertama kali Jim sulit sekali untuk menerima, tapi kemudian dia bilang oke. Oh saudara, ini tahu kok ini kok bercerita begini. Tuh. Ini belum pas Kakang. Kalau ada film yang jadi seperti ini. Kau bayangkan kalau orang di ibadah. Nah, apalagi ibadah di sini. Yang selalu ditekankan ibadah itu sungguh-sungguh. Saudara tidak pernah bilang kalau setan itu Tuhanmu. Tapi cara ibadahmu. Kamu sebenarnya sedang bilang kalau Yesus bukan Tuhanmu, setan Tuhanmu. Coba saudara, coba, gereja Pentakosta, kau jadi gereja setan. Coba, siapa yang bisa terima ini? Nggak mungkin kau masa orang gereja setan. Oh iya,
Kalau saudara tetap tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, berarti kan saya bilang ke saudara, di bumi ini, di alam ini cuma ada dua kekuatan. Kalau kamu tidak mau dengan Tuhan, berarti kamu sedang dengan setan. Cuma itu. Kamu tidak mau dengan Tuhan, artinya kamu sedang dengan setan. Biar saudara nih mobil, masa kita tidak pernah berdoa pas setan? Oh iya, kamu menolak untuk tunduk kepada firman Tuhan. Kamu sedang berkata setan tapi Tuhan. Saudara tidak pernah menyanyi apa? Setan sangat baik. Tidak pernah. Tapi sikapmu terhadap Tuhan Yesus, terima kasihmu, kamu tidak ucapkan dengan sepenuh hati. Kamu sedang bilang setan ngana tapi Tuhan. Jim bertobat, coba saya dengar kemudian dia pakai kesaksian. Dia itu orang pikirnya dia pernah tak berhenti, saudara. Dia waktu dia disalibkan itu bikin di Itali. Dia bilang bayangkan orang kan mesti naik tuh bukit itu, tuh gunung batu itu, ya. Karena orang mau perankan seolah-olah itu kan Golgota. Nah, waktu kita mau naik cuaca bagus. Sampai di atas atur tuh salib dan semuanya, cuaca berubah. Lalu Jim 2 kali kena petir. Sampai saudara itu orang-orang kru film bilang, orang belum pernah lihat dan belum pernah orang dengar cerita bahwa orang yang kena kilat hidup ndak ada. Orang kena kilat ya pohon patah. Masa manusia kena kilat ndak mati? Dia 2 kali bukan 1 kali. Nah, di atas salib dia buka baju toh. Ya kan saudara, ya. Jadi waktu itu berarti kan saudara bayangkan saudara sampai mesti ada petir. Kenapa? Berarti kan cuaca sangat buruk. Itu orang-orang semua udah pakai jaket. Jim di atas salib mau pakai jaket bagaimana? Kan dia tuh betul-betul telanjang. Ya terus. Dorang jadi sempat saudara itu kru film kasih berhenti nih film, kasih berhenti. Orang tolong Pak Jim. Lalu dong kaget. Ini Jim disalib bagaimana? Jangan dihentikan ini. Saya tidak pernah baca dia bilang Yesus minta turun dari salib. Jadi tolong jangan saya turun kita dari sini. Kasih biar kita di atas ini. Saya juga ingin bayangkan saudara. Saya mikir ini orang-orang betul-betul. Lihat saudara waktu orang itu benar-benar disadarkan oleh Tuhan. Saudara akan jadi seperti orang gila. Di mata manusia yang berpikir orang normal. Orang ini orang gila. Jim jadi gila tuh. Ini mau turun. Lalu waktu itu orang bilang dia sampai pernah sudah tidak memberi respon. Jadi orang anggap Jim pernah mati. Karena dia sudah tidak beri respon. Itu waktu kena kilat itu. Dia dokter bilang sobiru. Semua sobiru dia. Jadi orang pikir sudah. Berarti Jim mati. Ya. Jadi di film itu ada darah. Ada darah buatan kan. Nah, dia bilang tapi kalian tidak tahu. Di situ juga ada darah saya. Karena dia pernah dia tertimpa salib itu. Salib itu berat loh saudara. Tertimpa salib itu dan dia bilang dia dapat rasa waktu itu dia pakai kepala sopica. Memang tak ciri pada pakai kepala soalnya. Nah itu jadi dia bilang waktu darah itu mengucur, darah buatan termasuk darah saya. Dorang cambok pada dia terlalu kuat jadi keluar kan dia sebenarnya pakai alas besi di belakang. Waktu dicambuk. Tapi karena yang ini prajurit yang jadi prajurit yang mencambuk dia saudara salah arahan. Kan orang bukan orang Amerika, tidak berbahasa Inggris. Jadi
orang yang kru film kasih tahu pada orang salah mengerti. Ada bilang jangan terlalu kuat. Dorang pikiran mesti kuat. Jadi 12, kalau nggak salah 12 cm. Robek itu jimbe. Jadi dia bilang di situ ada teriakan di situ, itu teriakan sungguhan. Jadi kalian tidak sedang menonton film. Kamu sedang mendengar, itu penderitaan saya bersungguh-sungguh. Dan dia bilang apa? Saya tidak mau dihentikan. Kenapa? Tuhan, biar saya rasa apa yang kau rasa. Sampai begitu, saudara. Terus, bintang film. Satu, so rela kehilangan mata pencarian. Mata pencarian jadi bintang film. Orang lain sampai kendati mau mati dia mesti jadi bintang film. Kong ini ada sementara terkenal, sementara naik daun. Kong bersedia memerankan film itu, kandati dia habis itu soalnya nak jadi bintang film. Kong orang ini yang setiap kali tiap ibadah ini yang saudara dengar. Suruh sungguh-sungguh, suruh rela mati untuk Tuhan. Kong orang boro-boro rela mati. Kamu rela capek saja tidak mau. Rela sakit saja kamu tidak mau. Gara-gara mau ibadah kau sakit. So baik tarik ses. Bagaimana kalau engkau mau rela mati? Nah kalau ini syarat mengikuti Yesus, syarat menjadi murid Yesus, sudahkah kau menjadi murid? Kalau sedang rela sakit, rela capek, rela rugi, kamu tidak mau, kamu sampai sekarang belum jadi murid. Hati-hati loh saudara. Kalau baca perkataan Yesus yang selalu diulang di sini, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Artinya apa? Kamu belum mati, tapi selama Tuhan pecat. Berapa banyak pendeta? Dia pikir dia pendeta. Dia tahu dia belum mati, Tuhan so pecat. So itu waktu dia mati Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku bernubuat, aku mengerjakan, aku mengusir setan. Undur kamu, pembuat kejahatan. Berarti apa? Selama dia melayani di bumi, dia Tuhan so pecat. Kalau pendeta Tuhan so pecat, kong jemaat Tuhan yang pecat. Rata-rata kalau dia pendeta 80% betul, jemaat biasanya cuma 50. Memang itu orang pendeta. Pendeta mesti lebih betul dari jemaat. Engkau bermaksud apa? Cuma pendeta yang boleh masuk surga. Kong jemaat enggak usah. Kalau saudara bisa lebih bagus dari kita, kenapa saudara berusaha? Maksudnya dengan salah. Kalau ses jono begitu, ses itu kan pendeta. Kong angko orang pandoti. Itu kan syarat mau ke surga ini bukan syarat pendeta. Ini syarat jadi muridnya. Kalau kamu di bumi bukan muridnya, loh, kok mimpi masuk surga? Ini siapa ada cerita? Saudara kalau mau bilang saudara masuk sini, kong saudara tetapnya nak mengertinya, nak pernah dengerin sopongo angko. Harusnya di sini saudara so hafal sekali itu ayat itu. Syarat jadi murid Yesus. Syarat jadi pengikutnya. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mau mengasihi dia. Saudara, kalau ikut Yesus, ini boleh begini. Toh. Misalnya ini tuh Yesus. Atau, tuh mana tuh Yesusnya? Tanya ini. Ini Yesus. Kalau saya mau ikut Yesus, begini. Ini Yesus, ini dunia atau setan. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara mesti betul-betul di sini. Ini boleh di sini. Di antara. Ini kamu tidak diterima. Toh? Kalau kamu mau berdiri di antara, lebih baik enggak usah. Lebih baik enggak usah. Yang bilang siapa? Yang bilang Yesus.
Yang bilang Alkitab ini. Tuh. Kalau cuma setengah, ya enggak usah satu kali. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan kau ke neraka. Tuh, bayangkan, saudara, orang nyandak jo apa ya? Nyandak jo baking tuh orang-orang berdosa aja baking. Orang kan yang penting tuh be aja lah, be aja. Kali sampai jengkel saya. Kalau ada yang Tuhan, kalau mau ibadah, mau jadi murid Yesus, pilih datang di sini begini. Tuh, jangan di setengah. Betul bukan duniawi. Nyandak baking semua itu dosa. Tapi kamu juga tidak diterima Tuhan. Tuh. Kenapa Yesus mesti bilang apa? Karena kamu suam-suam kuku toh, nyandak panas, mar nyandak dingin. Maka ngon itu tamu si muntah. Saya bilang Akang, iya ini kan. Coba muntah. Alkitab juga tulis itu. Muntah cuma anjing yang jilat DP muntah. No Tuhan itu bukan anjing. Jadi kalau dia sampai bilang orang itu dia muntahkan, artinya ngana sunyak mungkin. Nyanda ada ampun. Nyanda ada ampun kalau jadi DP muntah. Kenapa? Karena Yesus tidak akan jilat muntahnya. Tidak akan. No, yang dimuntahkan mana? Bukan yang dingin. Kalau yang dingin memang tahu-tahu saya di luar. Yang setengah-setengah yang Tuhan kasih muntah. Nah bayangkan, kan rugi saudara. Rugi. Kenapa saya sampai bilang, kalau saudaranya tidak rencana mau masuk gereja, tidak rencana mau bertobat, tidak usah datang. Keras toh ini toh. Keras, tidak manusiawi, tidak surgawi, tidak apa leh. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, saudara akan terkejut. Itu cara Yesus. Itu cara Yesus. Dia tidak terima yang 50-50. Dia cari yang 100. Tuh Wahyu 22 ayat 11. Ini coba. Ini beberapa waktu ini ayat keluar terus. Coba 3. Barang siapa yang berbuat jahat. Bayangkan ini ayat. Masa ini ayat Alkitab? Kamu mau memilih jahat? Kamu mau memilih dosa? Berdosa Jo. Yang bilang Alkitab kok. Apa saya salah? Orang udah baca nih Yesus yang bilang. Ini kan saya bilang. Surat Wahyu itu apa? Suratnya Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Coba, kamu mau suka najis? Nggak usah setengah-setengah, pergi. Jangan lau-lau. Kalau nggak bisa serius, dingin sekalian. Baking semua itu dosa supaya engkau puas. Daripada setengah berdoa, setengah enggak, setengah ibadah, setengah enggak. Tahu-tahunya enggak usah ibadah. Enggak usah berdoa. Bila perlu kamu hina Yesus. Karena pasti masuk neraka soalnya. Itu kan Yesus bilang, kalau enggak bisa panas, dingin sekalian. Kalau engkau ini mau dikuduskan, sana baking itu dosa semua. Baking baik-baik itu dosa. Karena pasti engkau pindah neraka. Gitu. So setengah-setengah tetap masuk neraka. Lebih baik bikin tahu-tahu itu dosa toh. Puas. Waktu itu coba Yudas. Yudas kan rugi. Coba saudara. Yudas Iskariot. Rugi enggak dia? Murid Yesus. Tapi kemudian berencana jahat. Toh. Menjual Yesus. Coba. Tahu-tahu dia. So gabung dengan ahli Taurat. Orang Farisi. Ini jadi murid Yesus. Tapi kemudian akhirnya karena dia tahu sehingga tidak mungkin bunuh diri. Tahu-tahu ikut Lucifer, tahu-tahu jadi antikris. Coba saudara, bisa
Wahyu 22 tadi. Orang disuruh sempurna. Yesus yang suruh soalnya. Setengah-setengah susah. Apalagi mau bikin sempurna. Ini kalau saudaranya tidak serius. Saudara, ini sungguh-sungguh. Entah mau bilang apa, sungguh-sungguh mati. Kita tidak pernah berpikir seperti ini tadi malam. Kan saya juga tidak nonton tuh The Passion. Cuma dia dengar orang hasil wawancara kok sudah. Saya belajar. Bahkan tadi malam karena pernah mati lampu. Hilang semua signal. Tadi malam sudah mati lampu itu jam berapa tuh? 2:30 ke jam 3 ke jam berapa itu? Mati lampu kan hilang signal semuanya. Sudah. Terus tadi malam semua saya bangun Pak Bruno suruh pasang tuh genset. Nyak lama memang. Semuanya ulang saya pasang-pasang tuh YouTube sampai pagi. Jadi memang tadi malam akhirnya pakai ini. Pakai HP. Sampai begitu ya. Biasanya saya solala ini mata. Karena solia di kecil tuh. Tapi tadi malam lumayan nih. Saya terkejut, sejam apa? Sejam apa nah? Memang 4:30 baru saya mulai mengantuk. Ini saya sampai begini bayangkan. Semua kalah Pamel. Semua kalah Pak Jim Kafisel. Bukankah seharusnya Jim itu, saudara semua orangnya bertobat. Kalau tidak salah yang jadi Yudas, yang pemeran Yudas Iskariot itu ateis. Iya, jadi itu yang pemerannya juga ikut bicara. Dia bilang saya kok aneh, dia bilang saya ini aneh, dia bilang waktu saya jadi Yudas Iskariot, dia kan masalahnya kan mesti ada di lokasi syuting. Jadi dia kan lihat semua adegan film itu dan tiba-tiba dia menyadari Yesus ini luar biasa. Lalu dia bilang saya tidak bisa tidur sekian waktu. Akhirnya saya bawa istri, saya bawa anak-anak saya datang di gereja dan kami dibaptis. Yudas Iskariot. Dia bilang, apa? Itu Yudas Iskariot ya saudara. Dari ateis, kong jadi Kristen. Kong Barabas. Pemeran Barabas. Dia bilang, kalau sudah lihat tuh pemeran Barabas, memang nyandak sama dia itu di Alkitab saudara. Memang di Barabas ini betul Barabas gila. Kalau sudah lihat di Passion ya. Dia sampai keluar lidah dan apa. Betul-betul jadi rupa setan tuh Barabas. Di pemeran itu, di film The Passion. Lalu dia bilang apa? Sementara waktu dia dipertontonkan kan, suruh pilih. Mau pilih siapa? Pilih Yesus atau Barabas. Nah itu. Dia bilang waktu itu tiba-tiba dia melihat Yesus. Yang berperan jadi Yesus maksudnya. Dia bilang tiba-tiba saya sementara berperan Barabas. Tiba-tiba dia begini. Waktu dia lihat yang jadi Yesus, dia bilang, loh saya kok seperti melihat itu Yesus. Dia bilang, waktu mata Yesus kena, atau kami kontak mata, dia bilang, setelah selesai adegan itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus terpikir tentang tatapan Yesus. Dan dia pun bertobat. Sampai saudara, dia tulis buku, ini Barabas. Dia tulis buku, dari Barabas jadi Yesus. Barabas yang tulis. Kong angkot tulis-tulis apa di FB? Tulis-tulis apa di WA? Kalau pemeran Barabas yang pernah jadi GPPS. Kemudian sampai saudara dia sentuh bilang bagaimana? Jadi ini jadi kesaksiannya, dia tulis buku. Dari Barabas jadi Yesus. Kok ini pendeta-pendeta itu udah pikir apa? Saya bilang juga pada diri saya. Kalau Barabas kemudian bisa berpikir Yesus yang terbaik, maka aku harus menjadi seperti dia. Kontor orang ini
Sota tua-tua di gereja. Aku udah berpikir apa? Kalau yang ada ayat ini, yang tidak usah dengar di firman Tuhan. Tapi ayat-ayat yang selalu dibaca di sini, saudara, aduh, bayangkan. Orang pikir atau orang penama di sorga. Toh? Setelah dibaptis, saudara apa? Namaku di sanalah tukari. Engkau tidak tahu, selama ada doa Tuhan hapus. Sementara saudara dengar khotbah-khotbah yang apa? Namamu tidak pernah akan dihapus. Loh, lalu jagoan yang bahas. Mana ya baca tuh Alkitab? Hah? Kepada jemaat Smyrna. Jemaat Sardis. Tuhan bilang apa? Siapa menang namanya tidak akan kuhapus. Artinya kalau kamu kalah terus, berarti nggak ada nama sudah hapus. Betul. Coba baca dulu. Wahyu 3 ayat 5. Coba 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara mesti ingat di muka apa? Kalimat awal, barang siapa menang. Kalau itu orang itu menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti siapa yang tak hapus? Kalau dia kalah. Dosa. Iyo kita aja berjuang nomor kalah terus kok no. Jadi engkau bayangkan seberapa kalah? Berapa kali kalah? So yang berjuang pasti kok kalah. Berarti engkau penama selama hapus. Kamu tidak dihapus dari anggota jemaat. Pasti kalau mati nanti dilayani. Karena anggota jemaat. For apa? Kalau ternyata namamu nanti yang pimpin tapi ibadah pemakaman, for apa? Engkau pikirnya kalau yang pimpin kok nggak masuk surga? Kan bodoh sekali itu berpikir. Kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, namamu jangan ada di sana kesiang masa senang sekali, yang penting dia dapat doi. Yang penting berhasil. So tahu-tahu napa? Nama so tak hapus di surga mau apa le? Yang saya bilang ke saudara apa? Ada gembala, ini zaman tahun berapa saya baca ceritanya. Itu kesaksian. Gembalanya yang tulis, itu kesaksian. Dia bilang apa? Orang ini sebenarnya sudah 55 tahun yang lalu. Sejak 55 tahun yang lalu dia sudah mati. Tapi dia baru mau dimakamkan sekarang. Gembala kesaksian. Kalau menurut dia, ini orang selama dia penama sudah ada. Di catatan Tuhan selama, bayangkan dia bilang ini saya tidak bisa lupa. Itu gembala kesaksian apa? 55 tahun yang lalu orang ini Tuhan so hapus dia nama. Cuma baru sekarang orang mau makamkan dia jasad. Tapi kalau rohaninya selama mati. Saudara bagus sadar tuh sekarang. Karena Tuhan dapat membuat kau bangkit. Lebih sadar. Bayangkan saudara, khotbah di sini kurangnya ada, entah bagaimana. Saudara di sini bahkan ada menganto dilarang. Coba, gereja apa gimana mau di gereja? Ya kasih. Nah usah di gereja tanah persekutuan doa. Persekutuan doa kan bukan orang berjemaat. Di sana doang so tahu, orang dia boleh menganto. Itu yang menganto, emang gak tuh cuma satu tuh jabeking. Tuh lain kan tetap menganto. Mata dia tuh tante satu itu ya dia kalau menganto dia kok berdiri. Karena sudah suruh tuh yang menganto berdiri. Daripada enggak kita nyak tidur. Iya. Kurang nyak mutus di sini kalau kopi mata sudah ada tadi tuh tahu. Ini pernah kita menganto nyak pernah apa? Mungkin rasa-rasa kita aja baca dari orang menganto terus dia kira tanya dapat lihat dia menganto terus. Tuh kurang nganyak mau taplaka. Sadar sudah tahu. Yang
Bayangkan kalau tiap ibadah saudara mengantuk terus. Harusnya kan tahu. Berarti setan yang kerja. Aduh kasih. Tuh. Kamu masih percaya kalau Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Setan yang kerja tahu. Karena kalau Roh Kudus dia akan buka matamu. Untuk memperhatikan firman Tuhan. Tiap kali ibadah dia mengantuk. Setelah ibadahnya tidak mengantuk. Loh, artinya kan setan yang bekerja di dalam dirimu. Aduh, memang kita so lelah sekali. Kita semua tidur. Nah, karena kalau begitu, aduh, memang dia so kelelahan. Nah. Begitu saja kalau saudara kelelahan, so tahu-tahu mau ibadah, kalau begitu jangan selelah yang biasanya kalau nyanda mau ibadah. Nah, gitu. Saya juga tidak benarkan tuh orang mau ibadah kalau setelah lalu lelah. So itu, tuh apa? So tahu-tahu mau ibadah, jangan tak lalu lelah kalau begitu. Saya kadang-kadang bilang pada anak-anak, saya bilang masih bersih, tidak usah pel, daripada ngundi lelah. Bersihkan nanti kalau nyanda ibadah. Mama, marba abu habis itu apa nanti kalau abu nanti sapu. Nggak usah bapel, pengen yang lelah. Bukan lo berapa coba? Mau menyiapkan tempat ibadah lalu kamu ngantuk waktu ibadah. Artinya kamu tidak beribadah. Mau pilih mana? Masalahnya saudara, aduh, orang indikasi yang mau pi surga, so bilang akang. Masa mau pi surga, sedang cuma mau pi Korea, belum briefing hari-hari, ulang-ulang. Coba, saya ingat waktu pertama kali tuh, ikut tuh briefing itu dia. Oh Tuhan, setelah 2 kali, 3 kali datang, ulang-ulang. Penjelasan di sana ulang-ulang, kurang long masuk surga. Sudah juta so tahu, sudah usah datang. Tasunya datang. Atau yang kali datang tahun datang langsung di terakhir. Cuma yang penting pendeta Rona ada. Iya. Kalau cuma mau pi Korea boleh engkau datang di terakhir. Maka kalau mau pi surga datang dari pertama. Ulang-ulang. Lebih Korea dong ulang-ulang. Nanti mau pi surga. Tuh. Minggu ini engkau menang belum tentu DP besok masih menang. Hari ini kamu menang belum tentu sebentar sore kau masih menang. Kenapa mesti diulang? Loh, kenapa mesti diulang? Memang harus diulang. Tuh. Masih mau tanya lagi, toh? Di surga nanti tuh orang mau makan anggur, makan apel. Tuh, pokoknya tuh, apel di sana, pokoknya yang DP enak dan minta ampun. Bahkan tuh kelompok sebelah dia bilang apa? Kalau di surga kata, engkau masuk ke makan apel, tiba-tiba tuh apel sudah di muka sini kok masuk pak engkau pemulu. Itu tuh surga. Pokoknya saudara betul-betul. So bilang akan surga yang digambarkan oleh Alkitab, ini tuh surga betul. Cuma ini tuh surga betul. Di sana, jangankan saudara baru mau masuk, malaikat saudari dulu di surga, dorang pekerja apa? Menyanyi. Alkitab kok yang tulis bagaimana? Jadi mau berpikir, salah nih pendeta itu. Masa kalau cuma ibadah-ibadah, membosankan. Loh, pasti kan hanya masuk surga. Kalau ibadah membosankan, di sana sebab udah pada yang Tuhan. Bahkan saya baru dengar tadi malam adik bagikan itu video Kongses Lia. Tahu Tuhan, kenapa ada ibu-ibu yang sakit, dia bilang dia kata masuk surga, pergi di surga. Sampai di surga, dia lihat dari pendeta ada sementara mengajar di kelas di surga. Bagaimana? Jadi dia bilang, aduh ternyata kalau di surga itu masih belajar juga. Oh Tuhan darah Yesus. Karena memang dari pendeta itu guru terkenal satu dunia. So mati. Ini bilang waktu masuk surga kata, dia ceritanya hidup lagi tuh. Jadi dia bercerita kalau dia pendeta ada kelas di surga, ada sementara mengajar. Kasihan Tuhan, pusing deh. Yesus adalah firman. Yesus adalah guru.
Kalau saya mau jadi guru di bumi, di sana tidak usah jadi guru engkau. Mau bangun kembali di sorga. Oh Tuhan tolong. Gimana sih? Nah, kalau di bumi saudara, kurang ingat-ingat, membosankan kalau cuma ibadah. Aduh ternyata orang kutik makang-makang di sana. Saya sering kali begini, bukan main Tuhan Yesus tolong. Tuh, ya pakai ayat. Yesus udah bilang, saya tidak akan lagi makan anggur sampai aku makan anggur yang sebenarnya di surga nanti. Itu pakai ayat itu. Tapi sekali lagi, yang tidak pernah ada catatan di sini dorang lihat surga mulai dari Yesaya. Lihat surga tuh Yesaya. Kalau dia lihat surga, di surga ada apa dorang? Saya nggak sampai begini. Bukan main Tuhan. Lihat toh, ini orang-orang kenapa? Kenapa ini para pengkhotbah mengajar yang demikian? Kenapa? Karena dorangnya tidak suka ibadah sebenarnya. Dorang cuma suka tuh apa? Ada pekerjaan di sana, kerja di sekretaris di sana. Nih, tuh yang saya bilang tuh hari dang. Bagaimana? Ada ibu-ibu yang bilang, aduh, pendeta, nanti pendeta di sana pendeta akan jadi apa begitu ya? Oh, pendeta tanya pada dia, Kong, kalau ibu dan jadi apa? Oh, saya sekretaris, karyawan saya 400 orang di sorga. Oh, jadi pendeta itu bilang pada dia, oh ya, ibu mesti tahu, ya. Ini Tuhan bilang, kalau kamu mau memerintah di sorga, kamu mesti dianiaya. Hah? Dia langsung bingung. Langsung sunya ulang-ulang. Dia sunya ulang-ulang kalau dia di sorga, kong dia ada karyawan 400 orang. Toh, kamu mau dianiaya. Yang bilang Yesus kok bagaimana sih? Ini kan orang tuh luar biasa saudara sampai bahkan puji. Tuh, dan apa? Ini tuh pikiran duniawi yang saudara mau bawa ke sorga. Loh, masa boleh lewat pintu sorga? Aneh. Tuh bilang yang duniawi tak tinggal. Bagaimana mau pikir-pikir? Bayangkan yang rohani, hal-hal yang rohani membosankan nanti kalau di sorga. Artinya kamu tidak siap untuk ke sorga. Oh Tuhan, dikurangi. Bukan main, tuh makan langsa di sana. Bukan main tuh langsa model. Cuma ingat tuh langsa barasa mas. Barasa apa sudah tahu leh. Aneh saudara. Saya sampai baca di sini ada istana, ada apa. Setelah saya renungkan lebih jauh, Tuhan, tolong aku untuk selalu rindu. Upahku cuma satu, mencium kakimu, menyanyi untukmu. Itu tapi upah. Tuhan, istana, so di surga kau harap apa? Bayangkan orang, aduh kau tapi istana kan, bagaimana juga DP model kan ada tapi nama di muka. Bagaimana ini? Coba saudara pikir ini orang-orang mau masuk surga kata. Ada apa di pikiranmu? Coba, kau nanti di surga apa? Mau kunci itu pintu. Apa? Ada papan curi di surga. Kau masih mau kunci? Coba pernah ada enggak? Di Alkitab, dorang lihat kong apa? Gabriel dah istirahat, tuh bobok siang. Coba saudara cari kalau ada. Loh, kalau yang tidak pernah ada, itu roh itu tidak perlu istirahat. Yang perlu istirahat orang petubuh. Roh tidak perlu istirahat. Setan yang tidak istirahat, setan justru cari. Mana nih murid Yesus yang istirahat? Dia mau serang. Karena apa? Saudara istirahat, kau setan berjalan. Cari pat orang. Kau setannya ada istirahat, kau orang di sorga istirahat. Ini kan tak biasa tidur terus. Sampai di sorga dia suka dia. Sementara tidur kau makang-makang. Itu tuh sorga. Itu sorga agama lain. Kalau sorga Kristen bukan. Orang sampai sana kau orang ibadah. Nah ini, jadi saudara latih diri. Tuh, jadi baru 2 jam angko so pastiu. Apalagi 3 jam. 2 jam so pastiu, apalagi 3 jam. No, apalagi di sana selama-lamanya.
Mereka menyanyi siang dan malam. Loh, siang dan malam sampai bilang siang dan malam maksudnya apa? Nggak berhenti. Hah? So bilang akang saudara tuh dong, coba dulu menyanyi sampai 3 jamnya nggak berhenti. Itu cuma di bumi. Di bumi saja bisa 3 jamnya nggak berhenti. Kok apalagi so di sorga? Hah? Jadi kau tak orang cuma menyanyi. So itu angko. Toh? So itu baca baik-baik ada Alkitab. Toh? Yang cuma baca-baca orang PBA. Baca tuh Alkitab. Supaya tuh orang tahu. Ternyata begitu kau itu surga. Saudara, dipenuhi dengan puji-pujian di sana. Oh Tuhan, kau katamu pasti kata di surga. Sana masuk neraka juga engkau. Tuh, banyak ndak pasti. Di neraka kan banyak bintang film. Tuh, para artis di sana tuh masuk jadi situ tahu-tahu. Tuh, banyak engkau menikmati. Tuh, kalau di bumi kamu tidak pernah berhenti menikmati yang disebut dosa. Artinya kau sedang menyiapkan diri untuk ke neraka. Oh, saudara, jangan kalamaring bikin firman Tuhan. Sekarang sonda. Pagi-pagi bikin firman Tuhan, karena ibadah sonda. Yang kan, kamu yang tidak pernah berhenti, apa? Diberi peringatan, stop dengan dosamu, stop dengan kenajisanmu. Dan yang tidak pernah stop, artinya kamu benar-benar tidak mau ke surga. Itu. Saudara, ini. Bayangkan, Tuhan sampai tidak merasa kalau dia kalah. Sedikit yang ke surga, berarti banyak yang di neraka. Kayak padang ya Tuhan yang bikin menang, atau neraka kosong, cuma surga yang ada isi. Kan Tuhan. Begitu kan yang orang sebut berhasil tuh? Gereja mesti penuh. Biar penuh dengan orang-orang yang setengah-setengah. Yang merasa uang lebih perlu daripada Tuhan. Yang penting kan sehat-sehat toh. Bayangkan saudara, sesekalinya harap mau terkenal, bukan itu. Tapi waktu ses dengar itu, artinya saya bahagia kenapa? Berarti kebenaran so sampai di mana-mana. Kalau sampai orang ini mau dengar, itu orang pesalah. Saya sudah beritahu kebenaran. Kalau orang ini mau dengarkan, itu orang pesalah. Waktu saudara ikut membagikan sebenarnya, ya, saudara sebenarnya sedang memberitahu kebenaran. Masalahnya khotbah seperti ini sekarang hampir jarang. Hampir seperti itu, saudara. Orang masalahnya pendeta saya mau khotbah begini. Yang so tahu-tahu saudara di sini kuat semua, ternyata so kalah. Tempo apa ini mau bye-bye. Kamu tuh tidak tahu. Tuh, bagaimana seorang kawan memukul dengan maksud baik. Sementara setan menciummu. Ciong Pak Angko, puji-puji. Atau kalau Tuhan bila perlu dia bagi. Itu tuh Tuhan. Dan dia menggunakan hambanya dengan cara seperti itu. Nama tak hapus orangnya takut sekarang bayangkan. Orang takut nama tak hapus di mana? Di catatan kelurahan mau terima bantuan itu. Engkau takut sekali itu toh? Apa udah kuntu ada panggil. Lu kalau nyanda mau kasih masuk di apa? Saudara sini kalau mau ikut hati sampai saya pikir-pikir dari cara saya khotbah, saya pikir-pikir betul stono
kita ini sebenarnya susah sakit hati. Sakit hati pas apa? Sakit hati pak orang yang seharusnya soba dengar. Tuh, Pak Angko so 1000 kali dia bilang akang. Dan tetap Jo, dari dulu begitu sampai sekarang begitu. Sekarang so lebih gila. Kali saudara pikir, Tuhan salah tuh kalau kita berdoa dia mati. Mungkin padang Ananias dan Safira boleh mati. Dan Petrus tidak dipersalahkan. Justru karena kematian orang-orang itu, suami istri itu. Apa? Murid-murid waktu itu. No? Jemaat waktu itu takut pak Tuhan jadi. Langsung hormat pak Tuhan. Mungkin di sini perlu ada yang mati di dalam gereja. Baru saudara takut pak Tuhan. Kalau selama ini apa? Yang tasono, yang bermain, yang pandang enteng. Pulang dengan selamat. Saudara mesti mungkin lihat. Mungkin bagusnya saudara lihat. Oh Tuhan betul. Saya bilang kenapa ya so mati dia. Kalau mau. Saya memang maksudnya dalam hati begini. Tuhan bagaimana Kang? Ini kalau mesti ada contoh. Ini apa boleh buat memang. Kalau cuma mati di rumah sakit. No? Bagus mungkin mati di sini. Sementara saudara tasono, sementara saudara pandang enteng Mbak Firman, kok mati angko. Supaya, ternyata orang perlu sungguh-sungguh. Mungkin akan berpikir, besok apa deh orang jadi jemaat di sini? Coba saudara pikir sekarang. Itu orang yang di gereja dia cuma tertawa, DP pendeta, baca cerita palang, lalu cepat kelar. Lalu mereka tidak pernah diberitahu kebenaran. Menurut saudara, itu orang yang masuk situ, untung. Atau saudara untuk paling soe? Bagaimana ini dia? Kali dia, ini orang bicara pikir, orang Kristen masa kini. Bayangkan ini, kok pikiran ada di mana? Dipukul dengan kebenaran. Orang lain bersyukur, bukan bilang soe. Dan suruh sungguh-sungguh bayangkan. Kok dianggap justru, ini pendeta, soe apa tuh orang jadi jemaat? Soe apa tuh orang masuk gereja sekarang? Memang engkau betul-betul memang sosietang punya. Kan? Harusnya kan itu ayat mas baru bulan Februari ini Tuhan tolong. Harusnya itu ayat mas tuh hari. Ini pukulan berat untukmu seharusnya. Saudara pikirnya gampang. Orang mau jadi rupa tuh ayat yang orang dah ambil. Sampai sekarang saya sangat diuji dengan ayat itu. Ini sesuai ayat. Saya sangat diuji. Ya. Setiap kali dapat rasa begini, Tuhan, bayangkan. Kok kita bagaimana ini dia? Dan saya selalu berpikir, ini berarti saya izin Tuhan. Kenapa? Karena dia juga ingin menemukan hati saya. Kalau sekarang situasi seperti ini, Anda mau bilang apa? Apa kau bisa memiliki kemurahan hati seperti yang aku minta? Saudara bilang apa? Tuhan tolong. Tuhan kan dia mengizinkan semuanya. Semua terjadi. Orang kan dia menyanyi itu. Tuhan bawa apa orang. Tuhan atur masa depan. Tuhan atur rencana dan Tuhan begitu tuh. Yang dia bikin kan rencana dan keputusannya. Saudara mungkin waktu saudara masuk dalam situasi-situasi tertentu, saya pikir, kita tetap setia, kita tetap taat. Kenapa kok kita mesti alami ini?
Saudara memang masih lari. Justru karena semua finish, Tuhan beri semangat. Coba, orang kalau semua dekat finish, orang bagaimana? Sudah juga kasihan dia, sudahlah. Tuh, sudahlah dia, sudah Bapak diam jatuh orang. Bukan orang semua, woi semangat, semangat. Begitu kan? Mau finish. Bukan, sudah dia kasih sudahlah. Kan udah semua finish tarik dia. Kasih mari orang kasih semangat. Tuh kasih semangat. Nah, gitu kan. Saudara semua finish. Ini khotbahnya. Saudara soba buah. Dibersihkan. Yang nak mau sakit. Harusnya kan sadar kasih yang saudara. Tuh, bayangkan tuh yang 49 tahun so mati. Kontor orang 60 tahun belum. Masa kontor orang semua mati. Baru 60. Oh, anggap besuka ada berapa? berapa deh? 14 tahun. So boleh mati. So mati lah. Kok angko so umur berapa? Oh kita memang belum mau mati. Kalau ya ke saudara tuh. Saya bilang lagi ke saudara ya. Tuh apa? Tuh hari Jumat dan saya bilang tuh apa? Tuh lagu yang Tuhan taruh. Semua berdoa aku datang tuh lagu tuh. If Jesus come, kalau Yesus datang besok, Kong bagaimana begitu. Dia bahasa Manado begitu. Tuh, saudara, saya mikir, oh Tuhan, kapan nak sekarang Jo? Besok tarik, anu saya minta sekarang. Iya saudara. Waktu itu pas saya cerita lagu, cuma ada Bapak dia gitu. Aduh Yesus datang besok. Aduh Tuhan datang Jo sekarang. Orang sama mau mati kok. Apa? Mana bangku tuh? Bayangkan kalau orang di sini diajar, kamu mati sekarang, kamu ke surga. Orang apa saudara dibujuk-bujuk? Mati masuk neraka. Orang ini dipukul, disadarkan. Supaya kalau mati sekarang, kamu ke surga. Garansi. Yesus yang beri garansi kok bagaimana? Saya sekarang cuma ingatkan kembali. Kamu mau apa? Mau masuk surga atau mau masuk mana? Terlalu pandang enteng mau masuk surga. Terlalu pandang enteng berita surga ini soalnya. Berita surga yang kesana. Saya sampai dalam hati. Ini kan bukan memuji diri. Tapi saudara mesti tahu. Tuh, ini kau cuma bilang. Tuhan, kaki kita so ada salah. Tuh, kaki kita apa yang kita mesti robah ini? Karena saya berpikir bagaimana kalau kita mati. Kamu mati sebagai hamba Kristus. Masakan kita memulai dengan roh. Paulus bilang kepada Galatia 3 itu. Adakah kamu sebodoh itu? Itu Paulus berkata-kata. Ngoni biongo. Coba. Adakah kamu sebodoh itu? Bodoh sekali kau ini. Aduh sejantak lalu jaka. Baca. Ini Alkitab yang bilang. Siapa tuh yang bodoh? Yang memulai dengan roh. Tapi berakhir dengan daging. Kamu dipenuhkan Roh Kudus. Sampai sekarang dipenuhkan Roh Kudus atau roh apa yang sedang memenuhi hidup? Mana rindumu kepada Tuhan? Mana? Yang bodoh menurut Alkitab itu apa?
Yang tidak peduli dengan maksud Tuhan. Yang tidak peduli dengan Roh Kudus. Itu bodok DP nama. Bukan minta ubah baca tuh bodok. Yang bodok yang mana? Yang mana enteng terhadap Roh Kudus. Dengan jelas di sini diulang-ulang. Justru karena pekerjaan Roh Kudus, Ananias dan Safira mati di tempat. Gimana saudara? Kok saudara pandang enteng Roh Kudus? Justru karena Roh Kudus, kok sampai tuh orang-orang di tanpa belanja tertarik. Coba ini ada apa? Coba orang lain kita kalau mau belanja Jo. Ini kok bisa? Bahkan di toko pun saya menginjil. Coba saudara. Kok saudara dapat apa? Kalau sampai di gereja pun engkau tidur. Kok for apa Anda jadi murid Yesus? Katanya saksi. Saksi apa? Kalau di medsos saja kamu tidak bisa jadi apa-apa. Lagu dunia. Sesuatu kali, kaget ini lagu rohani, gitu. Lagu rohani itu karena DP nada, tapi kaget pikir lagu rohani, lagu dunia. Coba ini so tahu-tahu lagu rohani saja, saya berpikir 5 kali. Cari kira-kira DP kalimat yang tepat. Lain kali kan bahasa Inggris soalnya. Bahasa Inggris. Saya mesti cari yang ada dapat dengar DP Jesus. Belum tahu ini lagu rohani. Sampai begitu saudara saya cara pikirnya. Supaya jangan gagal firman Tuhan. Itu lagu tak suka. Loh, lagu tak suka mereka jadi berkat buat orang lain. Buat apa? Itu sampai sana secara pikir selalu. Kita mau bilang begini, kira-kira ini masalahnya kan saya tidak bilang kepada jemaat. Sampai begitu saudara. Tuhan taruh itu di hati. Yang tuh hari semangat-semangat mau datang. Sekarang kalah. Harusnya kan Tuhan tolong 4 orang. Jangan kasih biar semua dekat mati tuh orang. Semua dekat Tuhan datang. Untuk orang makin hari makinnya tidak peduli. Saudara minggu lalu begitu. Hari Jumat begitu. Hari Rabu begitu. Rabu Jumat begitu. Hari Minggu begitu. Kok tempo apa yang mau berubah? Coba saudara. Setiap kali saudara mau ibadah. Taruh di dalam hati. Engkau ini mau pi sorga. Siapa tuh mau pi tahu tuh orang sementara ibadah kok Tuhan datang? Hah? Ini sekali lagi. Saudara mau ibadah. Duh coba cuma nih. Mau pi sorga tuh orang. Begitu kok saudara. Harusnya di hati. Semua mau pi surga luar biasa. Mau pi luar negeri saja orang rasa-rasa dia semua tidur di bandara karena mau pi luar negeri. Mau pi lihat salju. Kok ini mulia patuhan kontoran di pandang enteng. Yang akan coba. Taruh kok di dalam hati. Coba saudara. Tuh. Nanti semangat kalau apa so? Saya tidak semangat 7.000 orang lah. Tuh. Ada yang bersemangat. Badengar. Loh kamu sudah cukup jadi api. Begitu saudara. Waktu lihat tuh orang-orang yang pandang enteng. Mungkin cuma 1 orang yang pandang enteng. Sesakit hati sekali. Sampai dalam hati Tuhan. Semoga betul cuma kita yang sakit hati. Jangan sampai Roh Kudus yang sakit hati.
Karena kalau betul Roh Kudus yang disakiti, kamu yang mati sekarang. Kalau cuma yang sakit hati, biar jo. Semoga engkau berubah. Jangan sampai saudara, kita sakit hati ternyata gambaran Roh Kudus disakiti hatinya. Ya, saudara tahu dah. Semoga tidak begitu. Maka kalau sampai begitu, kira-kira saudara mau jadi apa? Entah ini mau dapat bilang ini dia, saudara dengar dia dulu ya. Ini semua berhenti sebenarnya, ya. Tapi saya diingatkan terus tentang Uza. Itu Uza dong. Anda tahu kan cerita Uza, dong? Itu Uza, dia anak siapa gitu dia? Imam ya. Saya lihat dulu. Masalahnya itu tabut Allah ada pada dompet rumah. Jadi dia sudah biasa kan dengan tabut Allah. Sama dengan saudara, kan sudah biasa dengan hadirat Tuhan toh? Saya bilang kalau kita pi khotbah di tempat lain, dorang suka penuhan sementara khotbah. Saya sementara khotbah dorang suka penyembahan. Sampai begitu saudara. Di kejadian. Saudara karena sudah lalu tak biasa dengan hadirat Tuhan, sampai saudara punya rasa tuh hadirat Tuhan. Saudara justru masuk pasti ya sudah semua kepenuhan masuk tak tambah berapa jam. Tuh kan Tuhan tahu sekali yang kau hati. Tuhan tahu sekali yang kau pikiran kalau apa. Ya kan? Usah? Dia kan mau tolong. Coba saudara lihat. Kamu mau tolong tuh hadirat Tuhan. Kamu sepertinya kamu mau tolong untuk ibadah. Kamu mau tolong pekerjaan Tuhan. Usah langsung mati di tempat. Saat itu juga. Tuh. Kan itu kereta yang membawa tabut Allah itu tergelincir. Lalu itu tabut itu mau jatuh. Lalu Uza yang berdiri, yang berjalan di pinggir tabut, dia langsung mungkin itu refleks pasti. Dia langsung mau pegang itu tabut Allah. Kelihatannya dia menolong. Oh saudara, saya waktu tak pikir sampai sana, sampai begini Tuhan tolong hatiku. Jangan biarkan ya. Akhirnya saya juga ikut-ikutan meremehkan hadirat Allah. Sebenarnya kan waktu itu yang Tuhan marah karena apa? Karena itu tabut Allah sebenarnya mesti dipikul. Mesti dipikul oleh orang-orang Lewi. Tapi waktu itu dorang baking cara pada umumnya. Tuh, ini kan tabut Allah ada kereta. Kasih muat jadi kereta. Itu cara normal. Atau cara gereja masa kini begini supaya asik tuh ibadah. Nah, musik lengkap, ada tarian apa leh? Saudara, sekali lagi. Apa sungguh itu melayani? Itu yang ngeri. Dan itulah Kristen. Lalu saudara anggap enteng, anggap sama semua. Uza, dia pegang itu. Dia Tuhan tidak berkenan. Oke, kamu anak imam. Tapi aku tidak berkenan padamu. Maka mati di tempat. Uza. Kau so kehilangan rasa cinta pada Tuhan. Jadi rindu apa? Ya kan? Suami istri, kan ini boleh ganti masalahnya. Sampai mati. Tidak ada cerita pastiu, tidak ada. Coba. Kalau hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dan jemaat, kau bagaimana? Apa ada cerita pastiu? Justru harusnya waktu kau mulai bosan, harusnya kamu tahu
Kamu sedang tidak dengan Tuhan. Tuh, itu yang membuat kamu bosan dengan pasanganmu. Kamu tertarik kepada yang lain. Harusnya kamu tahu setan sementara denganmu. Harusnya sadar, saudara. Coba. Uza mati di tempat. Saudara belum mati. Jangan sampai syukuran mau kubur sebenarnya. Kamu sudah lama mati. Syukuran karena ini tubuhmu yang masih bergerak. Tapi rohanimu selamanya tidak ada. Syukuran mau bawa dikubur. Yang ngeri, saudara. Dia orang yang Tuhan bukan main Tuhan. Kita buktikan kepada saudara. Coba di sini sampai pernikahan saja DP acara beda. Coba saudara. Saya ingin sekali maksudnya saudara sebagai jemaat tahu sekali ini. Oh Tuhan, coba. Mau cari di tempat lain setelah datang kemari. Seperti Tuhan udah bilang, kayak pangannya bikin di muka gereja. Iya Kang Tuhan. Harusnya bikin gue di muka gereja. Kayak apa mesti bikin tempat lain. Hadirnya Tuhan mesti bekerja. Bayangkan, masa saudara kita belum pernah lihat ngomong itu dia. Tuh, masa mau resepsi, di situ kepenuhan. Coba ini ada apa? Ini bukan cuma supaya langit cerah, banyak orang, bukan itu. Supaya hadirnya Tuhan turun. Saudara lihat, ini kan orang sebenarnya jangankan Natal agama, hele orang kaweng. Orang perindu hadirat Tuhan yang turun. Gimana ini? Harus itu di hati saudara. Orang ini kasih mau berkenan pada Tuhan. Kayak mau berkenan pada Tuhan. Orang mau masuk surga. Oh kasihan. Orang cuma mau baku dapat dengan Tuhan Yesus. Soalnya ada cerita lain. Ada kerinduan yang lain. Yang biasa di kamar saudara apa? Di kamar mandi yang apa? Bayangkan orang sampai di kamar mandi tong urus di gereja. Nah, kalau di kamar mandi saja orang mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jaga tuh hati supaya tidak salah berpikir. Itu kamar mandi. Apalagi itu di gereja. So tahu-tahu ini dalam hadirat Tuhan. Lalu saudara tempo apa mau keluar? Saudara kan gak peduli. Coba saudara. Dengar, kalau saya persiapkan ibadah ini sampai rasa-rasa kita, rasa-rasa semua Bapak Taria di dalam kamar. Tadi malam hampir siang gue tanya. Sampai sakit saya semua, suara saya muntah kalau kita tidur. Iya itu yang terjadi. Cuma jam 5 pagi. Duh Tuhan kita semua saya muntah. Aku tidur. Nah itu kalau kita tidur berapa jam, aku bangun. Bayangkan, seserius itu persiapan ibadah ini. Kok saudara bapak? Saudara pandang ente terhadap hadirat Tuhan. Masa saudara sebodoh itu? Masa sebodoh itu? So tahu akibatnya kau akan ditolak Tuhan. Masanya ada DP takut saudara. Tuhan yang tidak peduli waktu itu kalau Uza mati di tempat, langsung mati saudara. Kalau Ananias dan Safira dia bikin salah. Orang so tahu. Uza ada tolong pekerjaan Tuhan. Dan karena itu bukan tugasnya, mati dia. Saudara mau tunggu apa? Tuh, mesti tunggu Tuhan bikin mati.
Yang kan nak mau bilang tentang Uza. Yang kan semua menyanyi itu tadi. Benarnya memang dari sini tadi sudah perasa tuh mau bilang Uza. Tapi kan terpikir sudah. Maksudnya sepertinya bagus sambung. Sampai sini saya pikir, Nana kan biasanya dengar-dengaran. Tuh, kita mau suruh bilang apa? Kok dengar-dengaran. Kok apa sekarang dibawa dengar-dengaran? Mau ada sambungan, kayaknya tidak ada sambungan. Kalau Tuhan kasih ingat bilang.